Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati resmi beroperasi penuh melayani penerbangan domestik dan internasional pasca pengalihan dari Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Ditandai dengan pengguntingan pita dan pelepasan 2 penerbangan perdana, Kertajati Denpasar keberangkatan pukul 8.15 WIB dan Kertajati Medan keberangkatan pukul 8.30 WIB oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Minggu 29 Oktober 2023. Saya bahagia sekali akhirnya kita secara resmi melakukan penerbangan pertama di Kertajati. Dan alhamdulillah dengan suatu volume yang relatif baik ya untuk satu bandara pertama kali, yaitu 20 take off landing. Ini suatu volume yang banyak, apalagi okupansinya 80%. Untuk diketahui bahwa Kertajati ini adalah satu airport terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta. Dan yang lebih hebat lagi bahwa posisinya memang cukup sentral, dan untuk itu kita harapkan umroh dan haji itu akan berangkat dan datang ke sini. Aksesibilitas dari Bandara Kertajati semakin mudah dan cepat dengan adanya tol Cisundawu serta terdapat beragam pilihan moda transportasi massal antara lain Damri, travel, taksi, dan mikrobus dari sejumlah titik di kawasan Bandung Raya dan daerah lainnya di Jawa Barat. Dengan diresmikannya Bandara Internasional Jawa Barat ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan potensi wisata yang akan mendorong kesejahteraan masyarakat serta mempersatukan Indonesia. Dari Kertajati, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Nah, menarik untuk kita bahas dan beruntung ya, apa kabar Indonesia pagi hari ini sudah kedatangan langsung ada juru bicara Kemenhub RI, Mbak Adita Irawati. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mbak, sehat ya Mbak? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Ketemu langsung akhirnya. Ketemu langsung, Ya, sehat lari terus Mbak Adita itu kan tiap hari. Oke, nah Mbak Adita, mungkin langsung saja, apa alasan yang mendasari begitu ya penutupan dari Bandara Hussein kemudian akan dialihkan seluruh penerbangannya ke Kertajati? Ya, yang paling utama itu sebenarnya alasan keselamatan penerbangan ya. Karena kita tahu Bandara Hussein ini kan ada di tengah kota. Iya. Dan itu relatif kecil dan sudah tidak mungkin lagi dilakukan perluasan. Karena kita lihat sekitarnya kan pemukiman juga ya, dan ini juga bersama dengan bandara untuk militer. Kita selalu melihat pembangunan itu kan jangka panjang ya. Bagaimana bisa menangkap potensi pertumbuhan penumpang itu di masa yang akan datang. Dan kita lihat memang kalau untuk kondisi Hussein Sastranegara sudah tidak memungkinkan. Apalagi kita ingin nanti Jawa Barat ini juga bisa menjadi hub untuk penerbangan domestik maupun internasional gitu. Okay. Jadi itu alasan utamanya. Di samping juga kita tentunya ingin membantu meningkatkan potensi pariwisata Jawa Barat ya. Oleh karenanya pergerakan penumpang yang mungkin akan makin meningkat itu harus bisa ditangkap dengan bandara yang lebih besar. Gitu. Baik itu untuk sisi udara di landas pacu maupun di terminalnya. Jadi itu alasan utamanya. Oke. Salah satu kita coba ngebayangin dulu ya Mbak ya gitu. Bandara Kertajati gitu. Kalau misalnya berangkat dari Bandung gitu, aksesnya akan seperti apa? Kalau mungkin orang-orang yang punya kendaraan pribadi, no problem. Masalah. Tapi kalau mungkin orang-orang yang sangat concern dengan transportasi umum, itu juga harus dijawab nih Mbak isu itu. Gimana Mbak? Iya, kita sangat paham, sangat memahami situasinya ya, karena memang sebenarnya kan Kertajati juga sudah beroperasi 2019 sebelum pandemik ya. Dan memang permasalahan utama adalah akses. Ya. Akses dari kota-kota di sekitarnya, khususnya dari Bandung menuju ke Kertajati. Nah, sejalan dengan itu pemerintah juga membangun jalan tol Cisumdawu, yang ini sebenarnya mempermudah akses menuju ke Kertajati. Nah, sekarang sarananya apa kan pertanyaan itu ya? Sarananya macam-macam ini sebenarnya, Mas Bayu. Jadi yang paling utama kita sediakan bis-bis Damri untuk shuttle sebenarnya, yang itu bisa berangkat dari tengah kota Bandung menuju ke Kertajati maupun di kota-kota sekitarnya. Dari Majalengka, dari Sumedang, dari Cirebon. Kita sudah kerjasama dengan Damri, dan ini salah satu alat transportasi utama. Di samping ada travel-travel juga yang kemarin juga kami sudah kumpulkan, dan mereka juga komit gitu untuk bisa memberikan pelayanan akses darat menuju ke Kertajati. Ada titik-titiknya dan sudah disosialisasikan juga ke masyarakat, disesuaikan dengan jam penerbangan.
Jadi ini mudah-mudahan membantu masyarakat ya. Itu dia, karena kan yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini kan memakan waktu cukup lama juga ya dari mulai Bandara Kertajati menuju ke pusat kota Bandung bisa 1 hingga 1,5 jam. Yang dipertanyakan nanti sarana damrinya ini apakah akan memenuhi setiap jam atau bagaimana Mbak? Jangan sampai kemudian masyarakat begitu ya yang akan berangkat dari Bandara Kertajati harus butuh waktu persiapan yang cukup panjang untuk kemudian mengatur jadwal perjalanan mereka. Ya, tentu sekali lagi ini disesuaikan dengan jadwal penerbangan ya. Saat ini ada sekitar 16 penerbangan di Kertajati dengan rute yang khususnya banyak di luar Jawa ya. Dari Kertajati ke Banjarmasin, ke Kuala Namu ya, kemudian juga ke Balikpapan, ke Bali. Itu disesuaikan. Dan kami sudah meminta ke Damri untuk mensosialisasikan tadi jadwalnya. Supaya masyarakat juga bersiap ya. Jadi ketika tahu jadwalnya, dia juga bisa mengukur kan. Ya. Ketika jam tempuhnya atau waktu tempuhnya 1 sampai 1,5 jam, berarti jam berapa dia harus siap dan jam berapa dia harus mengambil jadwal bis atau travel yang akan digunakan. Jadi ini terus yang kita minta sosialisasikan, tentu bekerja sama dengan Pemprov Jabar ya. Karena Pemprov Jawa Barat ini selain juga sebagai pemilik dari Kertajati, ini juga adalah yang punya tanggung jawab juga untuk bagaimana transportasi darat antar kabupaten itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, menarik. Tadi disampaikan juga kan oleh Mbak Dita bahwa sebenarnya alasan lainnya untuk pemindahan ini adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata dan juga ekonomi di wilayah tersebut gitu ya. Strategi untuk memaksimalkan hal ini seperti apa, Mbak? Ya, yang pertama tentu kita harus siapkan Kertajati ini siap untuk menerima atau menampung pertumbuhan penumpang ya. Oke. Saat ini kapasitasnya sebenarnya punya potensi bisa menampung tuh 5,6 juta sampai sekitar 12 juta penumpang per tahun ya. Ya, ini tentu akan terus berkembang setiap tahunnya dan kita melihat potensi pariwisata Jawa Barat ini bisa menjadi magnet ya, yang membuat orang ingin datang atau berkunjung gitu. Maupun orang Jawa Barat sendiri yang kemudian bepergian keluar. Jadi kita siapkan bandaranya, semua komponen-komponennya itu juga kita siapkan, termasuk kerjasama dengan Bea Cukai, imigrasi, karena Bandara Kertajati adalah bandara internasional. Oh, oke. Dan sekarang sudah ada penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kertajati maupun Sudah ada? Sudah ada. Oh, oke. Ya, melalui satu maskapai dan ini juga kita siapkan di samping juga sisi udaranya. Jadi sekarang landas pacunya ini berukuran 3.000 kali 60 meter. Ini bisa didarati oleh pesawat-pesawat berbadan besar ya, Bu, 777 Jadi dan lain-lain ya. makanya nanti untuk haji, untuk umroh itu akan bisa sangat-sangat kondusif ya karena ukurannya besar sehingga bisa menampung juga jemaah atau penumpang yang banyak. Nah, ini juga salah satu tujuan kenapa dipindahkan. Ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau tetap ada di Hussein. Ya? Okay. Satu hal yang perlu saya tekankan juga bahwa ini perpindahannya untuk pesawat jet ya. Karena pesawat propeller atau baling-baling masih tetap beroperasi lewat Hussein. Gitu. Jadi pesawat-pesawat besar, pesawat berbadan besar maupun berbadan sedang dengan mesin jet itu yang dipindahkan ke Kertajati. Oke. Jadi lebih maksimal lagi nanti lebih Bandaranya ramai besar, lagi. aksesnya kan sudah ada gitu ya. Hanya mungkin kita harus ngecek aja ada travelnya ke sana jam berapa, pesawatnya jam berapa gitu kan Mbak ya, harus lebih detail Harus gitu. well prepare Iya. gitu ya. Iya. Yang menarik juga tadi disampaikan bahwa ini siap menampung untuk perjalanan haji maupun umroh. Nah ini nanti target memaksimalkan strategi seperti apa? Kita bahas nanti saja ya Mbak ya. Saat lagi untuk Anda. Ya, kita lanjutkan lagi diskusi bersama dengan juru bicara dari Kemenhub RI, Mbak Adita. Artinya nanti ke depan begitu ya, dari Bandara Kertajati ini memang akan difokuskan juga atau bisa dimanfaatkan juga untuk perjalanan umroh dan juga haji. Ini targetnya kapan Mbak bisa kemudian berlangsung? Itu sudah jalan. Sudah jalan? Ya, bahkan di tahun 2023, haji tahun ini juga sudah melakukan embarkasinya dari Kertajati untuk 5 kabupaten dan kota yang ada di sekitar ya. Jadi sebenarnya inisiatif pemerintah sih sudah sangat banyak ya, termasuk juga untuk umroh. Umroh sudah dilayani oleh beberapa maskapai. Nah memang ini perlu tidak melulu hanya dilakukan oleh Kemenhub sebagai regulator dan maskapai ya, dan juga pengelola bandara dalam hal ini Angkasa Pura II. Tapi juga masyarakatnya sendiri dan dibantu oleh tentu kementerian yang lain. Kalau kita bicara umroh dan haji, Kementerian Agama itu memang sangat suportif. Tapi juga ini kita perlu dukungan dari para biro-biro haji dan travel umroh, dan lain-lain ya. travel ini ya. Karena
bagaimana masyarakat akhirnya mau untuk lewat Kertajati itu sangat dipengaruhi oleh travel Putusan agent. travel Iya, iya, agent, iya. benar. Gitu ya. Jadi Salah satunya. kita udah sering sekali melakukan gathering, bertemu dengan para travel agent ini untuk ayo kita sama-sama lah gitu ya membuat Kertajati ini menjadi satu yang pemberangkatan haji dan umroh yang mungkin akan lebih terjangkau gitu untuk masyarakat Jawa Barat daripada Betul. mereka harus ke Jakarta. Iya, gitu. Iya, aksesnya. iya, oke. Nah, Gitu. soal haji itu tadi soal embarkasi kan sudah pernah dilaksanakan ya Mbak ya? Sudah. Nah mungkin ada evaluasi atau catatannya sedikit nggak? Karena itu mungkin kan baru perdana ya dilaksanakan Betul, di Kertajati. iya. Gimana Mbak? Ya, memang ada hal-hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah akomodasi yang harus juga kita tingkatkan ya. Kalau dilihat memang di Kertajati ini sekitarnya baru ada 2 hotel. Oke. Nah, biasanya kan kalau ada orang pergi haji atau umroh keluarganya kan mengantar ya. Betul. Dan Waduh. itu berbondong-bondong. Yang berangkat satu, yang nganter 2 mobil. Nah, itu. Jadi memang kita butuh ada tempat-tempat akomodasi yang memadai dan ini juga kita sudah bahas bersama Pemprov untuk bisa dibangun lebih banyak. Juga asrama haji kita akan buat juga tentu bersama Kementerian Agama agar ini lebih memadai juga ya. Semua infrastruktur pendukung untuk haji dan umroh itu yang menurut kami harus terus ditingkatkan. Karena kalau kita mau bicara jangka panjang, pasti angkanya akan terus meningkat dari tahun ke tahun gitu. Dan kalau kita siapkannya lebih baik, ini tentu minat masyarakat juga akan lebih baik lagi Betul ya lagi, ke depan. dan memang Iya. sarana itu kan yang dibutuhkan ya Betul. oleh masyarakat gitu untuk Betul, kemudian memiliki betul. ketertarikan untuk Bicara angka yang meningkat setiap tahun, sekarang yang existing di Kertajati berapa maskapai Mbak? Sekarang ada 3 maskapai. 3 maskapai. Ada AirAsia, Citylink, dan Super Airjet. Nah, itu Ada kan 3. buat lokal dan juga internasional ya Mbak? Internasional, betul. Nah, kalau hitung-hitungannya Kemenhub nih, kira-kira dalam jangka berapa waktu ke depan nih akan menambah atau mungkin ada operator yang bisa beroperasi di Kertajati? target-targetnya Mbak. Ya, ini kan sebenarnya yang berpindah ini yang selama ini beroperasi di Hussein. Oh. Jadi memang 3 maskapai ini yang mengoperasikan pesawat bermesin jet Ya. di Hussein. Dan sekarang Penting memang ya. secara aturan kita harus pindahkan. Sementara 3 ini dan setiap hari ada 16 penerbangan, ya kita tentu akan melihat bagaimana potensi dari demand-nya itu sendiri ya. Seiring dengan demand pasti nanti maskapai juga akan berusaha Ya. menangkap peluang itu kan. Dan kalau demand-nya naik, otomatis pasti juga nanti supply-nya akan ditambah. Nah sekarang kita tentu lihat dulu existing-nya seperti apa, bagaimana minat masyarakat, karena ini masih challenging juga, masih menantang juga membuat masyarakat mau terbang lewat Kertajati ya. Ya tentu dengan bantuan media juga kita sampaikan Kertajati siap, aksesnya juga mudah gitu. Harapannya nanti minat masyarakat makin membaik, belum lagi pariwisata juga makin baik, jadi nanti pergerakannya akan bertambah dan harapannya nanti maskapainya juga bisa bertambah. Itu baik. dia harapan itu. Kalau misalnya hitung-hitungan masyarakat sih biasanya fokusnya kalau enggak jarak waktu oke masih aman. Sarana tadi udah Sering keluar kota. kalau sarana tadi memadai gitu Ya, ya. ya, ya. Harganya aja dia semoga ini hitungan masuk gitu kalau dari Kertajati. Harusnya sih itu bisa juga ya Mbak ya dikomunikasikan kan dengan maskapai. Iya betul. Soal harga ini kita sangat menyadari ya, berangkat dari Kertajati sesuatu yang baru. Iya. Kan masyarakat pasti lihat-lihat, ya kan? Ya, komparasi lah ya. Mbak. Sangat inilah, sangat wajar dan sangat manusiawi kalau Ya hitung-hitungannya banyak kan. masyarakat kita kan kaum mendang-mending Mbak. Itu dia. Termasuk saya. Nah itu, makanya kita kan juga sudah meminta kepada maskapai dan juga tentu dengan pengelola bandara untuk bisa memberikan harga-harga promo lah untuk saat ini. Kalau dilihat harga tiket dari Kertajati setidaknya ke beberapa trayek ya, ke beberapa rute, khususnya yang ke Bali, itu harganya akan jauh lebih murah. Oh wow. Karena Dibandingkan masih dari masa Suta ya? promo. Betul. Langsung mau liburan ya Mbak? Enggak, belum. Jadi ini salah satu cara juga untuk menarik masyarakat untuk punya pengalaman terbang dari Kertajati. Ya tentu ini akan kita lakukan dan kita evaluasi secara berkala. Apakah promo-promo ini efektif ya untuk mendorong minat masyarakat. Nah tentu nantinya kita lihat kalau memang masih ini kita bisa perpanjang gitu. Jadi kira-kira seperti itu memang harus Menarik Atau ya. mungkin kapan-kapan mediatur juga kayak kemarin WUS gitu kan, kita ke Kertajati. Pokoknya gratisan aja kalau Kalau gratisan kan kita juga perlu lihat ya Mbak gitu. Nah, satu lagi nih terakhir Mbak Adita, dengan hadirnya Bandara Kertajati gitu ya menggantikan Bandara Hussein, apa yang ingin disampaikan sebenarnya value yang ingin disampaikan oleh Kementerian Perhubungan pada masyarakat? Ya, melakukan atau membuat suatu perubahan itu memang kadang ada ketidaknyamanan ya. Yang sudah nyaman terbang dari Hussein, apalagi kalau orang Bandung dekat sekali kan. Tentu ini membutuhkan perubahan
perilaku, perubahan kebiasaan. Ya, ini kami harapkan masyarakat bisa terbiasa dengan situasi ini. Tentu dengan pemerintah melakukan berbagai hal tadi ya. Satu, memberikan kemudahan akses, memberikan berbagai promo ya, melakukan sosialisasi. Ya harapannya masyarakat pun juga ada keinginan untuk melakukan penerbangan itu karena accessibility-nya sudah kita siapkan. Dan tentu ini semua semata adalah untuk keselamatan dari penumpang itu sendiri. Itu yang paling penting ya, Mbak? Ya, itu yang paling penting karena tugas utama dari Kementerian Perhubungan adalah menjaga keselamatan transportasi. Dan kalau kita tetap melakukan itu di bandara sebelumnya, ya ini tentu ada aspek-aspek keselamatan yang harus kita pikirkan. Jadi sekali lagi mohon pengertian dari masyarakat. Dan jangan ragu-ragu untuk terbang dari Kertajati, apalagi sekarang masih promo. Nah, Oke, itu dia ditunggu yang paling undangannya ya Mbak Dita ya, ditunggu undangannya sekali lagi. Makasih ya. Mbak Dita terima kasih Makasih atas banyak. waktunya sudah bergabung Dadah. bersama kami pagi hari ini.